Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam kebaikan. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan mempelajari materi tentang at-ta'aruf. Pada minggu yang telah lalu, kita sudah mempelajari tentang tahapan-tahapan bagaimana berkenalan dengan teman kita. Maka pada hari ini, sebagai kelanjutannya adalah kita akan memahami pertanyaan-pertanyaan seputar at-ta'aruf. Pertanyaan-pertanyaan seputar at-ta'aruf. Untuk itu, Pak Imam harapkan kepada anak-anak sekalian untuk mendengarkannya dengan baik agar mendapatkan pemahaman yang sempurna. Ada beberapa pertanyaan yang dapat kita temukan pada pelajaran kita hari ini tentang perkenalan. Yang pertama yang sering kita dengarkan yaitu adalah pertanyaan kaifa halukum? Kaifa halukum? Bagaimana kabarmu? Kaifa halukum? Bagaimana kabarmu? Coba ikuti. Kaifa halukum? Bagaimana kabarmu? Iya. Maka jawabannya untuk pertanyaan yang pertama ini adalah alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah ana bi khair. Artinya, alhamdulillah saya baik-baik saja. Ini adalah pertanyaan yang pertama. Jadi, ketika ada pertanyaan kaifa halukum, maka jawabannya apa? Alhamdulillah ana bi khair. Baik, pintar ya, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu yang sering kita dengar adalah kalimat sapaan seperti ini. Sobahul khair, maka jawabannya sobahun nur. Sobahul khair, maka jawabannya sobahun nur. Ulangi sekali lagi, sobahul khair, maka jawabannya sobahun nur. Pintar. Apa artinya? Selamat pagi juga. Jadi, nanti ketika ada pertanyaan sobahul khair, maka jawabannya adalah sobahun nur. Tadi di awal video, Pak Imam sudah mempraktekannya. Pertanyaan yang pertama, juga pertanyaan yang kedua. Tadi ya, Pak Imam di awal video sudah mempraktekannya. Seperti itu ya contohnya. Baik anak-anak, kalau sudah memahami dua pertanyaan ini, coba kita perhatikan pada pertanyaan berikutnya. Nah, biasanya kalau kita ingin menanyakan nama teman kita, maka kita menggunakan pertanyaan ini. Ma ismuka? Ma ismuka? Siapa namamu? Laki-laki. Nah, berarti ini menanyakan nama untuk laki-laki apa perempuan? Ya, untuk laki-laki. Tidak boleh untuk perempuan. Harus untuk laki-laki. Karena pertanyaannya ma ismuka? Siapa namamu laki-laki? Coba ikuti bersama-sama. Ma ismuka? Iya, siapa namamu laki-laki?
Maka jawabannya adalah ismi Imam. Nama saya adalah Imam. Nama saya adalah Imam. Atau boleh dengan nama yang lain. Ismi Naufal. Nama saya adalah Naufal. Atau ganti lagi. Ismi Ahmad. Nama saya adalah Ahmad dan seterusnya. Bisa diganti ya sesuai dengan nama Ananda. Yang penting namanya laki-laki. Karena kenapa? Karena pertanyaannya juga laki-laki. Ma ismuka. Siapa namamu? Laki-laki. Tidak boleh nama yang perempuan. Ingat ya, tidak boleh nama yang perempuan. Karena pertanyaannya bukan untuk perempuan. Begitu ya. Untuk perempuan nanti ada sendiri ya. Baik, kalau sudah paham pertanyaan yang ketiga, coba perhatikan yang keempat. Nah, yang keempat ini ya ketika kita ingin bertanya nama kepada teman perempuan kita ya, ketika kita ingin bertanya nama teman perempuan. Nah, bagaimana? Ma ismuki. Ma ismuki. Siapa namamu? Perempuan. Siapa namamu? Perempuan. Nah, dari mana tahu perempuannya Pak Imam? Ya, cirinya yaitu ada pada huruf terakhirnya. Pada huruf terakhirnya itu ada huruf ki ya, ada huruf ki ya. Tadi yang ketiga, yang pertanyaan yang ketiga tadi huruf terakhirnya K. Nah, K itu untuk ciri laki-laki. Kalau ki berarti ciri untuk perempuan. Ma ismuki, siapa namamu? Perempuan. Ya, maka jawabannya ismi Aisyah. Namaku adalah Aisyah. Namaku adalah Aisyah. Bisa diganti lagi dengan nama siapa? Coba. Ismi Fatimah. Nah, nama saya adalah Fatimah. Ismi Zainab. Nama saya adalah Zainab. Ismi Aqilah. Nama saya adalah Aqilah dan seterusnya. Namanya harus perempuan. Kenapa namanya harus perempuan? Jawabannya karena pertanyaannya juga untuk perempuan. Ma ismuki, siapa namamu? Perempuan. Seperti itu ya. Bedakan pertanyaan untuk nama laki-laki dan nama perempuan. Nah, nomor 4 ini untuk perempuan. Kalau nomor 3 tadi untuk laki-laki. Ya, nanti kalau mau dipraktekan, coba dibuka lagi video ini ya. Supaya jangan keliru. Seperti itu ya. Baik, kalau sudah paham, coba kita lanjutkan pada pertanyaan yang keberapa ini? Yang kelima. Coba perhatikan. Yang kelima ada pertanyaan. Man huwa? Man huwa? Apa artinya itu? Siapa dia laki-laki? Nah, man itu artinya siapa? Huwa artinya dia laki-laki. Man huwa? Siapa dia laki-laki? Nah, dari pertanyaannya bisa kita tebak. Ini pertanyaan untuk siapa? Laki-laki apa perempuan? Iya, betul ya. Untuk laki-laki. Maka jawabannya bagaimana Pak Imam? Jawabannya ada dua. Yang pertama, misalnya, huwa imam. Dia adalah imam. Dia adalah imam. Atau diganti lagi namanya. Huwa Naufal. Dia adalah Naufal. Ya, man huwa, siapa dia laki-laki? Maka jawabannya huwa Naufal. Dia adalah Naufal atau huwa imam. Dia adalah imam. Dan disesuaikan namanya ya.
Yang penting namanya laki-laki karena pertanyaannya untuk laki-laki. Baik. Jawaban yang kedua, misalnya huwa tilmizun. Huwa tilmizun. Dia laki-laki adalah seorang siswa. Nah, siswa laki-laki karena pertanyaannya untuk laki-laki. Tilmizun artinya dia adalah seorang siswa laki-laki. Ya, perhatikan ya. Man huwa, siapa dia laki-laki? Maka jawabannya boleh huwa imam, dia adalah imam, atau huwa tilmidun, dia adalah seorang siswa. Nah, kalau untuk huwa imam ini ya untuk menunjukkan namanya. Kalau huwa tilmidun ini untuk menunjukkan profesinya atau kedudukannya sebagai apa. Oh, ternyata imam itu sebagai seorang siswa. Gitu ya. Pintar. Baik. Untuk yang pertanyaan berikutnya coba diperhatikan lagi. Nah, ini ada pertanyaan man hiya? Man hiya? Siapa dia? Perempuan. Nah, tadi berbeda dengan yang nomor 5. Kalau nomor 5 man huwa? Siapa dia? Laki-laki. Kalau yang nomor 6 ini man hiya? Siapa dia? Perempuan. Nah, hiya artinya dia perempuan. Nah, kalau pertanyaan seperti ini berarti untuk siapa? Untuk perempuan. Pintar. Untuk perempuan. Bagaimana jawabannya? Jawabannya misalnya yang pertama. Hiya Aisyah. Dia adalah Aisyah. Man hiya? Siapa dia perempuan? Hiya Aisyah. Dia adalah Aisyah. Atau ganti nama. Hiya Fadilah. Dia adalah Fadilah dan seterusnya. Sesuaikan dengan nama Ananda. Nama yang perempuan ya. Tidak boleh laki-laki. Kenapa? Karena pertanyaannya untuk perempuan. Oke, itu untuk jawaban yang pertama. Untuk jawaban yang kedua misalnya ada hiya tilmidatun. Dia adalah siswi. Dia adalah seorang siswi. Nah, siswi itu adalah jenis perempuan ya. Hiya tilmidatun. Dia adalah seorang siswi. Tilmidatun itu artinya siswi atau siswa perempuan. Seperti itu ya. Kalau tilmidun siswa laki-laki, kalau tilmidatun siswi perempuan. Begitu perbedaannya ya. Ingat, tadi ada man huwa untuk laki-laki dan man hiya untuk perempuan. Seperti itu. Baik anak-anak, sudah kita jelaskan 6 pertanyaan yang diawali dari pertanyaan kaifa halukum? Bagaimana kabarmu atau bagaimana kabar kalian? Maka jawabannya alhamdulillah ana bi khair. Kalau ada pertanyaan sobahul khair, maka jawabannya iya, sobahun nur. Kalau ada pertanyaan ma ismuka, maka jawabannya misalnya ismi imam untuk laki-laki ya. Kalau untuk perempuan ma ismuki, maka jawabannya ismi Fatimah. Nama saya adalah Fatimah. Contohnya ya untuk perempuan. Kalau ada pertanyaan man huwa? Siapa dia laki-laki? Maka jawabannya ada 2 tadi ya. Yang pertama man huwa? Maka jawabannya huwa imam atau huwa tilmidun. Dia adalah seorang siswa laki-laki. Nah, kalau ada pertanyaannya man hiya seperti pada halaman ini pada nomor 6, maka jawabannya hiya Aisyah. Dia adalah Aisyah atau hiya tilmidatun. Dia adalah seorang siswi perempuan. Seperti itu ya. Sangat mudah sekali. Baik anak-anak, saya rasa itu pembelajaran kita
pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.